Pemirsa, kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang remaja di Sampang, Jawa Timur menjadi perhatian publik setelah aparat mengusut laporan yang menyebut korban diduga mengalami kekerasan seksual yang melibatkan banyak terduga pelaku dan terjadi di lebih dari satu lokasi. Perkara ini lantas memunculkan pertanyaan besar tentang perlindungan korban, penegakan hukum, serta peran keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mencegah terulangnya kasus serupa. Berikut kita simak wawancara kami dengan AKBP Hartono, Kapolres Sampang beberapa waktu lalu. Sampai saat ini kita sudah melaksanakan upaya pencarian Mhm. alamat-alamat yang sudah kita kantongi bahwa mereka-mereka ini sudah tidak ada di alamat yang sudah kita dapatkan ini. Hmm. Sehingga kami mengalami kesulitan. Harapan saya pihak keluarga dapat menyerahkan mungkin anaknya atau keluarganya yang terlibat. Ya, kesulitannya apa Pak sejauh ini sehingga masih banyak nih Pak jumlahnya pelaku yang belum tertangkap? Apa Jadi kendalanya? kita Mhm. sudah kita buru di alamat-alamat yang sudah kita kantongi, ternyata mereka-mereka sudah nggak ada di tempat. Oke. Sehingga inilah jadi kendala kami, sehingga kami terbitkan DPO sudah beberapa waktu yang lalu. Harapan saya mungkin masyarakat yang melihat ada beberapa foto yang sudah ada dapat melaporkan atau menangkap diserahkan ke kepolisian setempat. Ya, penegasan saja artinya per sore ini di hari Selasa ini ya Pak ya, sudah ada 13 orang tersangka yang sudah ditangkap. Ya, sudah 13 orang. Mhm. Kemarin dari awalnya beberapa waktu yang lalu itu 12, kemarin malam sudah dapat satu, Oke. sehingga menjadi 13 yang sudah kita amankan. Mhm. Dari 13 itu yang 11 usianya remaja, yang dua usianya dewasa. Baik, dari kesemua terduga pelaku ini perannya seperti apa, Pak? Dan apakah ada hubungan pertemanan di sini atau komplotan tertentu? Jadi 27 orang ini? Mhm. awal mulanya itu dilaksanakan bulan Februari itu oleh AP, dia Ya. sendirian. Mhm. Pada saat itu ketemu korban itu di taman, selanjutnya si korban diajak keluar jalan pakai sepeda motor, diajak ke tempat semak-semak sehingga dia lakukan eksekusi. Selanjutnya si pelaku AP ini beberapa waktu kemudian yang terjadi selama kurun waktu Februari sampai Juni ini 4-6 kali si AP ini selalu ada, selalu hadir. Hmm. Selanjutnya AP ini mengajak temannya, temannya ini mengajak temannya lagi. Oke. Nah, setelah kita ungkap sekian pelaku ini, akhirnya kita mengantongi nama-nama jumlah itu dari mereka-mereka yang sudah kita tangkap ini. Oke, ini kurun waktunya cukup cukup lama ya, Pak ya, dari Februari terjadi. Apakah Sampai korban Juni. tidak melapor sampai Juni begitu ya? Apakah tidak Ya, melapor ke kepolisian, Pak? ini karena ancaman, mereka Mhm. diancam oleh para pelaku ini sehingga dia ketakutan, Hmm. sehingga dia tidak bisa melapor. Dan kenapa baru bulan Juni kalau nggak tanggal 29 melapor, pada waktu itu dia dibawa oleh pelaku sehingga dia tidak pulang, eh, 2 hari tidak pulang, baru di situ ditanyai kakeknya, kebetulan ini tinggal dengan kakeknya, setelah ditanyai kakeknya baru mengaku, setelah mengaku menyampaikan kakeknya baru melapor pada tanggal 29 itu. Bisa dijelaskan Pak, kronologi kejadian awal mulanya dilakukan dugaan kekerasan seksual ini di 3 lokasi berbeda terjadi nih? Jadi di sini memang ada lima lokasi, 5, bukan oke. tiga, Mhm. 5 lokasi. Di tiap-tiap lokasi ini berbeda, ada yang dilakukan sendirian, ada yang 4 kali, ada yang lebih. Jadi dilakukan beberapa orang. Disitulah mereka, bahkan si pelaku ini ada grup. Informasinya ada grup, setelah satu pelaku, lainnya langsung keluar dari grup. Apakah sudah ada koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan perlindungan, pendampingan kepada korban, Pak? Kasih Mbak Ranov. Jadi sejak awal kita sudah koordinasi dengan Dinas PPA yang ada di Kabupaten Sampang. Ya. Kebetulan kemarin juga Direktur PPA Polda Jatim sudah Hmm.
ke Polda memberikan asistensi sekaligus memberikan arahan juga, dan hari ini juga beliaunya dari Polda Jatim sudah kasusnya untuk ditangani juga karena perlu bantuan dari Polda Jatim. Selanjutnya kemarin juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga hadir di Kabupaten Sampang dan ketemu dengan Dinas PPA yang ada di Provinsi Jawa Timur, sehingga ini sudah dilakukan bersama untuk memberikan pelayanan terhadap si korban ini sehingga mereka korban bisa kembali pulih seperti masyarakat yang lain, tidak ada trauma maupun yang lainnya. Oke, kalau dari daftar sederet kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sampang, apakah cukup memprihatinkan, Pak? Ada datanya? Angkanya Waduh, cukup ini luar fantastis kah? biasa ini. Jadi tahun 2025, tahun Oke. 2025 ini ada 36 kasus Ya. perkara. Untuk tahun 2026 dari Januari sampai 12 Juli ini sudah 46 kasus PPA. Oke. Jadi dari satu semester aja sudah ada peningkatan dari tahun 2025 ke 2026 ini sudah meningkat 28 kasus, 28%. Baik. Belum nanti ya mudah-mudahan ini tidak ada penambahan lagi ya. Ini harapan kami tidak ada kasus-kasus lainnya. Oke, apakah ada perlindungan dan kondisi korban seperti apa, Pak, sejauh ini? Pelindungan korban saat ini sudah ada di Surabaya oleh Dinas PPA Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Direktorat PPA PPO Polda Jawa Timur. Oke, kalau dari kepolisian sejauh mana upaya memerangi ini, Pak Hartono, di kawasan Anda? Terima kasih Pak Ranov. Selain Jadi kampanye tadi juga oleh sudah, PBNU begitu ya. kami sudah melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, khususnya untuk mereka-mereka remaja, anak-anak sekolah SMA, SMP. Terus selanjutnya kami juga melibatkan Babin Kaptipmas di beberapa polsek, kapolsek, turun melalui Pak Camat, ada pertemuan di tingkat kecamatan, di tingkat desa, menghadirkan kepala desa, plebun, menghadirkan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di desa itu, sehingga sama-sama untuk mencegah terjadinya kejadian yang serupa maupun kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini.